Bab 10. Bagaimana menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk Anda. Di penghujung 2012, saya sedang duduk di apartemen tua hanya beberapa blok dari jalan paling terkenal di Istanbul, Istiklal Caddesi. Saya sedang dalam lawatan 4 hari ke Turki dan pemandu saya, Mike, duduk santai di kursi tamu kusam tak begitu jauh dari saya. Mike bukan pemandu profesional, ia hanya seseorang asal Maine yang pernah tinggal di Turki selama 5 tahun, tapi ia menawarkan diri mengantar saya berkeliling sewaktu saya berkunjung ke negeri itu dan saya tidak keberatan. Pada malam yang khusus ini, saya diundang makan malam bersamanya dan beberapa teman Turkinya. Kami bertujuh dan saya satu-satunya yang saat itu tidak merokok, sedangkan yang lain bisa menghabiskan 1 pak sehari. Saya bertanya kepada salah seorang Turki itu bagaimana ia mulai merokok. Teman, katanya, selalu bermula dari teman. Ada teman yang merokok, lalu kita mencobanya. Yang betul-betul menarik adalah setengah dari orang-orang di ruangan itu telah berusaha berhenti merokok. Mike sudah tidak merokok selama beberapa tahun saat itu dan ia bersumpah menghentikan kebiasaan itu karena membaca buku berjudul Alan Carr's Easy Way to Stop Smoking. Buku itu membebaskan Anda dari beban mental akibat merokok, katanya. Yang dikatakan adalah berhenti berbohong pada diri sendiri. Anda tahu Anda tidak sungguh ingin merokok. Anda tahu Anda tidak sungguh menikmatinya. Katanya Anda merasa seolah-olah Anda bukan korban lagi. Anda mulai sadar bahwa Anda tidak perlu merokok. Saya tidak pernah mencoba merokok, tapi saya penasaran dengan isi buku itu. Penulisnya menggunakan strategi yang menarik untuk membantu perokok menghilangkan nafsu merokok. Ia secara sistematis membingkai ulang tiap petunjuk yang terkait dengan merokok dan memberinya makna baru. Ia mengatakan hal-hal seperti ini. Anda mengira berhenti dari sesuatu, padahal Anda tidak sedang berhenti dari sesuatu karena rokok tidak melakukan apapun kepada Anda. Anda mengira merokok adalah sesuatu yang Anda butuhkan demi pergaulan, padahal tidak demikian. Anda dapat bergaul tanpa merokok sama sekali. Anda mengira merokok membebaskan Anda dari stres, padahal tidak. Merokok tidak membebaskan saraf Anda, justru merusaknya. Berulang-ulang ia menyampaikan kembali frasa-frasa tadi dan hal semacamnya. Ingat baik-baik, katanya. Anda tidak kehilangan apapun dan Anda mendapatkan hasil positif yang luar biasa tidak hanya dalam kesehatan, tapi juga dalam energi dan uang serta kepercayaan diri. Rasa hormat pada diri sendiri, kebebasan, dan yang paling penting umur panjang serta hidup yang berkualitas di masa mendatang. Ketika Anda sampai ke bagian akhir buku itu, merokok terkesan seperti hal paling konyol yang pernah dilakukan di dunia. Dan jika Anda tak lagi berharap merokok, akan memberikan manfaat kepada Anda, tidak ada alasan lagi untuk merokok. Ini kembalikan dari hukum kedua perubahan perilaku, menjadikannya tidak menarik. Nah, saya tahu gagasan ini mungkin terdengar terlalu sederhana. Cukup ubah pikiran Anda, maka Anda dapat berhenti merokok. Sebentar lagi akan saya jelaskan. Dari mana asal gairah atau nafsu? Setiap perilaku memiliki gairah di tingkat permukaan dan motif yang lebih dalam. Saya sering merasakan gairah yang kira-kira seperti ini. Saya ingin makan taco. Seandainya Anda bertanya mengapa saya ingin makan taco, saya tidak akan menjawab karena saya perlu makan untuk bertahan hidup. Padahal sesungguhnya di tempat yang lebih dalam, saya termotivasi untuk makan taco karena saya harus makan supaya tetap hidup. Motif yang lebih dalam adalah untuk mendapatkan makanan dan air, bahkan meskipun yang sangat saya inginkan adalah taco. Beberapa motif yang lebih dalam kita antara lain, menghemat energi, mendapatkan makanan dan air, mendapatkan pasangan dan bereproduksi. Menghubungkan dan mengikatkan diri dengan orang lain, mendapatkan penerimaan dan pengakuan dalam pergaulan, mengurangi ketidakpastian, meraih status dan prestise. Gairah hanyalah manifestasi tertentu untuk motif yang lebih dalam. Otak manusia tidak berkembang meskipun sekarang Anda ingin sekali merokok, ingin memeriksa Instagram, atau ingin sekali bermain video game. Di tingkat yang dalam, Anda hanya ingin mengurangi ketidakpastian dan mengurangi kecemasan, diterima dan diakui dalam pergaulan, atau meraih status. Jika Anda perhatikan setiap produk yang membentuk kebiasaan, Anda akan melihat bahwa hampir semua produk itu tidak menciptakan motivasi baru, tapi sekadar memanfaatkan motif manusiawi yang sudah ada. Mendapatkan pasangan dan bereproduksi menggunakan Tinder.
berhubungan dan mengikatkan diri dengan orang lain, membuka-buka Facebook, mendapatkan penerimaan dan pengakuan dalam pergaulan, mengunggah di Instagram, mengurangi ketidakpastian, mencari di Google, meraih status dan prestis, bermain video game. Kebiasaan Anda di zaman modern adalah solusi untuk hasrat dari masa lalu, versi baru kesalahan moral lama. Motif yang ada di balik perilaku manusia tetap sama. Kebiasaan tertentu yang kita lakukan berbeda hanya dalam periode sejarah. Berikut bagian yang sangat kuat. Ada banyak cara berbeda untuk memenuhi motif mendasar yang sama. Seseorang mungkin belajar mengurangi stres dengan merokok. Orang lain belajar menurunkan kecemasan dengan berlari. Kebiasaan Anda saat ini tidak harus merupakan cara terbaik untuk memecahkan masalah yang Anda hadapi. Cara itu hanya kebetulan telah Anda pelajari. Begitu mengaitkan suatu solusi dengan masalah-masalah yang perlu Anda pecahkan, Anda terus kembali ke situ. Semua kebiasaan terkait dengan asosiasi. Asosiasi-asosiasi ini menentukan apakah menurut kita suatu kebiasaan layak diulang atau tidak. Sebagaimana dibahas dalam bab tentang kaidah pertama, otak Anda terus menyerap informasi dan memeriksa petunjuk-petunjuk di sekitar. Setiap kali Anda menemukan petunjuk, otak Anda menjalankan stimulasi dan membuat prediksi tentang apa yang dilakukan pada kesempatan berikutnya. Petunjuk, Anda melihat kompor sedang panas. Prediksi, kalau menyentuhnya aku akan terbakar, jadi aku tidak boleh menyentuhnya. Petunjuk, Anda melihat lampu lalu lintas akan menjadi hijau. Prediksi, kalau tancap gas mungkin aku akan berhasil melewati persimpangan dan tidak terlambat sampai di tujuan, jadi aku harus tancap gas. Anda melihat petunjuk, mengelompokkannya berdasarkan pengalaman masa lalu menentukan tanggapan yang paling sesuai. Ini semua berlangsung dalam sekejap, tapi memainkan peran yang sangat penting dalam kebiasaan Anda karena setiap aksi didahului dengan prediksi. Hidup terasa reaktif, padahal sesungguhnya hidup itu prediktif. Sepanjang hari Anda membuat tebakan-tebakan terbaik tentang bagaimana harus beraksi berdasarkan apa yang Anda lihat dan berhasil di masa lalu. Anda tidak berhenti membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi kemudian. Perilaku kita sangat bergantung pada prediksi. Dengan kata lain, perilaku kita sangat bergantung pada bagaimana kita menafsirkan peristiwa yang terjadi pada diri kita. Tidak harus realitas objektif peristiwa-peristiwa itu sendiri. Dua orang dapat melihat rokok yang sama. Satu orang merasakan dorongan untuk merokok, sedangkan yang lain terganggu oleh baunya. Petunjuk yang sama dapat memicu kebiasaan baik atau sebaliknya. Tergantung prediksi Anda. Penyebab kebiasaan Anda sesungguhnya adalah prediksi yang mendahuluinya. Prediksi-prediksi ini mengantar ke perasaan yang terkait dengan bagaimana kita biasa menjelaskan gairah, perasaan, hasrat, dorongan. Perasaan dan emosi mengubah petunjuk yang kita dapatkan dan prediksi yang kita buat menjadi sinyal yang dapat kita terapkan. Sinyal itu membantu kita menerangkan apa yang sedang kita rasakan. Sebagai contoh, entah disadari atau tidak, Anda merasakan seberapa hangat atau dingin saat ini. Jika temperatur turun 1 derajat, Anda barangkali tidak akan berbuat apa-apa. Namun, ketika temperatur turun 10 derajat, Anda akan merasa dingin dan mengambil baju hangat. Perasaan dingin adalah sinyal yang menyuruh Anda beraksi. Anda merasakan petunjuk itu sepanjang waktu, tapi hanya ketika meramalkan bahwa Anda akan menjadi lebih baik dalam situasi yang berbedalah Anda melakukan aksi. Gairah adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang. Gairah adalah hasrat untuk mengubah keadaan internal. Ketika temperatur turun, ada kesenjangan antara apa yang tubuh Anda sedang rasakan dan apa yang ingin Anda rasakan. Kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang Anda inginkanlah yang memberi alasan untuk beraksi. Hasrat adalah perbedaan antara di mana Anda sekarang dan di mana Anda ingin berada pada masa mendatang. Bahkan, aksi yang paling kecil dipicu oleh motivasi untuk merasa berbeda daripada yang sedang Anda rasakan. Ketika Anda sedang ingin sekali makan, ingin sekali merokok, atau ingin sekali membuka media sosial, yang sesungguhnya Anda inginkan bukanlah keripik kentang, rokok, atau sekumpulan like. Yang sesungguhnya Anda inginkan adalah merasa berbeda. Perasaan dan emosi memberitahu kita entah untuk bertahan pada keadaan saat ini atau melakukan perubahan. Perasaan dan emosi membantu kita memutuskan arah aksi yang paling baik. Pakar ilmu saraf menemukan bahwa ketika emosi dan perasaan menjadi lemah, kita sungguh kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan. Kita tidak memiliki sinyal tentang apa yang harus dicari dan dihindari. Seperti kata ilmuwan saraf Antonio Damasio,
Emosilah yang memungkinkan Anda menandai sesuatu sebagai baik, buruk, atau sama saja. Untuk ringkasnya, hasrat tertentu yang Anda rasakan dan kebiasaan yang Anda jalankan sesungguhnya merupakan upaya untuk memenuhi motif-motif dasar yang ada di baliknya. Setiap kali suatu kebiasaan berhasil memenuhi suatu motif, Anda mengembangkan gairah untuk mengerjakannya lagi. Sejalan dengan waktu, Anda belajar meramalkan bahwa membuka media sosial akan membantu Anda merasa disukai atau bahkan menonton YouTube akan memungkinkan Anda melupakan rasa takut. Kebiasaan menjadi menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan-perasaan positif dan kita dapat menggunakan wawasan ini demi keuntungan kita, bukan sebaliknya. Cara memprogram ulang otak untuk menikmati kebiasaan sulit. Anda dapat menjadikan kebiasaan sulit lebih menarik jika berhasil mengaitkan kebiasaan itu dengan pengalaman positif. Sebagai contoh, kita seringkali bicara tentang segala sesuatu yang harus kita kerjakan pada hari tertentu. Anda harus bangun pagi untuk bekerja. Anda harus berhasil memastikan satu penjualan lagi demi kelangsungan bisnis. Anda harus memasak makan malam untuk keluarga. Sekarang bayangkan Anda hanya mengubah satu kata. Anda bukan harus, melainkan Anda berkesempatan. Anda berkesempatan bangun pagi untuk bekerja. Anda berkesempatan memastikan satu penjualan lagi. Anda berkesempatan memasak untuk keluarga. Cukup dengan mengubah satu kata, Anda mengubah cara Anda memandang peristiwa-peristiwa yang sama. Anda berubah dari memandang perilaku-perilaku ini sebagai beban menjadi sebagai kesempatan. Yang pokok dalam kedua versi realitas itu adalah benar. Anda harus melakukan hal-hal itu dan Anda juga berkesempatan melakukannya. Kita bisa mendapatkan bukti untuk perubahan pola pikir apapun yang kita pilih. Saya pernah mendengar cerita tentang seseorang yang memakai kursi roda. Ketika ditanya apakah terkurung di kursi roda membuatnya merasa sulit, ia menjawab, "Saya bukan terkurung di kursi roda ini. Saya merasa terbebaskan oleh kursi roda ini. Kalau bukan karena kursi roda ini, saya akan tetap diranjang dan tak pernah bisa meninggalkan rumah." Perubahan perspektif ini mengubah total caranya menjalani hidup sehari-hari. Membingkai ulang kebiasaan dengan lebih berfokus pada manfaat ketimbang kerugian adalah cara yang cepat dan mudah untuk memprogram ulang pikiran dan menjadikan kebiasaan terkesan lebih menarik. Olahraga. Banyak orang mengaitkan olahraga dengan kewajiban berat yang menguras energi dan melelahkan. Anda dapat dengan sama mudah memandangnya sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan stamina. Alih-alih berpikir aku harus lari pagi ini, katakanlah sudah waktunya meningkatkan stamina dan berlari lebih cepat. Keuangan. Menabung sering dikaitkan dengan pengorbanan. Namun, Anda dapat mengaitkannya dengan kebebasan, bukan pembatasan. Jika menyadari kebenaran sederhana berikut, hidup di bawah kemampuan Anda saat ini berarti meningkatkan kemampuan Anda di masa mendatang. Uang yang Anda hemat bulan ini meningkatkan daya beli Anda bulan berikutnya. Siapapun yang pernah mencoba bermeditasi lebih dari 3 detik tahu betapa kesal ketika secara tak terhindarkan menggangguan berikutnya muncul dalam pikiran Anda. Anda dapat mengubah frustrasi menjadi sukacita ketika sadar bahwa tiap interupsi memberi Anda peluang untuk berlatih mengatur nafas. Pengalih perhatian adalah hal yang baik karena Anda memerlukannya untuk berlatih meditasi. Ketegangan sebelum bertanding. Banyak orang merasa cemas sebelum membawakan presentasi besar atau bersaing dalam kompetisi penting. Irama nafas lebih cepat, denyut jantung bertambah, kegelisahan meningkat. Kalau menafsirkan perasaan-perasaan ini secara negatif, kita akan merasa terancam dan semakin tegang. Kalau menafsirkan perasaan-perasaan ini secara positif, kita dapat memberikan reaksi dengan lancar dan cerdas. Anda dapat membingkai ulang, aku gugup menjadi aku bersemangat dan mendapat tambahan adrenalin untuk membantu berkonsentrasi. Perubahan pola pikir kecil ini bukan sesuatu yang ajaib, tapi bisa membantu mengubah perasaan-perasaan yang Anda kaitkan dengan kebiasaan atau situasi tertentu. Jika ingin selangkah lebih maju, Anda dapat menciptakan ritual motivasi. Anda cukup berlatih menghubungkan kebiasaan-kebiasaan Anda dengan sesuatu yang Anda nikmati. Lalu Anda bisa menggunakan petunjuk itu setiap kali memerlukan sedikit motivasi. Sebagai contoh, jika selalu memutar lagu yang sama sebelum berhubungan seks, Anda akan mulai menghubungkan musik itu dengan aksi. Setiap kali Anda ingin mendapatkan suasana hati itu, tekan saja tombol play. Ed Latimore, petinju dan penulis dari Pittsburgh,
mengambil manfaat dari strategi serupa tanpa menyadarinya. Realisasi yang aneh, tulisnya. Fokus dan konsentrasi saya meningkat cukup dengan memasang headphone sewaktu menulis. Saya bahkan tidak harus menggunakannya untuk mendengarkan musik. Tanpa menyadarinya, ia mengondisikan diri sendiri. Awalnya ia memasang headphone, memutar sejumlah musik yang ia nikmati, dan menjadi berfokus pada pekerjaan. Setelah melakukannya 5, 10, 20 kali, memasang headphone menjadi petunjuk bahwa ia secara otomatis mengaitkannya dengan peningkatan fokus. Gairah muncul secara alami. Atlet menggunakan strategi-strategi serupa agar dapat berfokus pada performa. Selama karir bisbol saya mengembangkan ritual peregangan dan melempar yang khusus sebelum tiap pertandingan. Seluruh rangkaian prosesnya berlangsung kira-kira 10 menit, dan saya sungguh melakukan hal sama setiap kalinya. Selain sebagai pemanasan fisik sebelum bermain, yang lebih penting ritual itu membawa saya ke status mental yang tepat. Saya mulai mengaitkan ritual pra-pertandingan saya dengan perasaan kompetitif dan fokus, bahkan ketika motivasi saya tidak ada. Begitu mengerjakan ritual itu, saya langsung berada dalam mood bertanding. Anda dapat mengadaptasi strategi ini untuk hampir setiap tujuan. Misalkan Anda ingin merasa lebih bahagia secara umum. Carilah sesuatu yang membuat Anda sungguh bahagia. Misalnya mandi rendam atau mengajak binatang piaraan Anda bermain, lalu buat rutinitas singkat yang Anda lakukan setiap kali sebelum Anda melakukan hal yang Anda sukai. Mungkin menghela nafas panjang dan tersenyum. 3 kali menarik nafas panjang, tersenyum, mengelus-elus binatang piaraan, ulangi. Akhirnya, Anda akan mulai mengaitkan rutinitas menghela nafas dan tersenyum dengan suasana hati yang baik. Rutinitas itu menjadi petunjuk yang bermakna merasa bahagia. Begitu menjadi mapan, Anda dapat menerapkannya kapan saja Anda perlu mengubah kondisi emosi. Stres saat bekerja, tarik nafas panjang 3 kali lalu tersenyum. Kecewa dengan hidup, tarik nafas panjang 3 kali dan tersenyum. Setelah terbangun menjadi kebiasaan, petunjuk itu dapat membangkitkan gairah, bahkan meskipun hampir tidak ada kaitannya dengan situasi asli. Kunci dalam menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan-kebiasaan buruk Anda adalah membingkai ulang asosiasi yang Anda miliki tentang kebiasaan-kebiasaan itu. Memang tidak mudah, tapi jika dapat memprogram ulang prediksi-prediksi Anda dapat mengubah kebiasaan yang sulit menjadi kebiasaan yang menarik. Oke, jadi selesai untuk bab ini. Adapun untuk ringkasan babnya yaitu yang pertama, kebalikan hukum kedua perubahan perilaku adalah menjadikannya tidak menarik. Setiap perilaku memiliki gairah tingkat permukaan dan motif dasar yang lebih dalam. Kebiasaan Anda sama seperti solusi dunia modern untuk hasrat-hasrat purba. Penyebab kebiasaan-kebiasaan Anda sesungguhnya adalah prediksi yang mendahului kebiasaan itu. Prediksi mengantar ke perasaan. Berfokuslah pada manfaat dari menghindari kebiasaan buruk untuk menjadikannya terkesan tidak menarik. Kebiasaan menjadi menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan positif dan tidak menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan negatif. Ciptakan ritual motivasi dengan melakukan sesuatu yang Anda nikmati sesaat sebelum kebiasaan yang sulit. Nah, ini ada tabel lagi yang disajikan oleh penulis, ringkasan dari apa yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya. Yaitu di tabel pertama, penulis menyajikan cara menciptakan kebiasaan baik, kemudian yang kedua yaitu cara menghentikan kebiasaan buruk. Nah, cara menciptakan kebiasaan baik ini sudah terangkum ya di bab-bab sebelumnya yang sudah kita bacakan. Oke, sampai jumpa di bab selanjutnya.